di mana ada gamelan itu saya dengaran dari rumah dari tadi guys, makanya ini saya samperin kira-kira di mana. Ternyata di sini guys. Oke guys, kali ini saya sedang berada di rumahnya Mas Kijo. Kijo itu masih muda tapi itu dia sama seni itu benar-benar sangat menggiti. Sampai dia itu bisa bikin kuda kepang, bisa bikin pokoknya yang berhubungan dengan lengger dan sejenisnya itu dia bisa bikin sendiri. Seperti yang ada di belakang saya ini hasil karya-karyanya dia, bisa dilihat guys ya. Dia bisa bikin seperti yang di belakang saya ini. Kita lihat Mas Kijo itu seperti apa orangnya. Mari ikuti terus Ragil Santoso. Oke guys, ini adalah sesosok Mas Kijo. Ya, namanya siapa sih aslinya? Nama Kijo. Kijo tok. Iya. Oh, Kijo. Gak pakai tok. Oh ya. Kijo, namanya Kijo. Ini Mas Kijo, saya boleh nanya nggak nih? Ya. Mas Kijo itu bisa bikin kayak gitu belajar atau bisa sendiri? Ya, kalau membuat tuh ya autodidak. Autodidak. Jadi bisa sendiri gitu ya. Sejak umur berapa Mas Kijo bisa suka bikin kayak gini, kayak topeng, kayak emblem, kayak dan lain-lain itu bisa? Itu sejak kapan? Bisa ya? Itu sejak masih kecil dan penasaran cara pembuatannya, terus lihat terus pelajari terus bisa. Terus sampai sekarang jadi udah terbiasa ya, sampai bikin karya-karya yang bagus. Oke Mas Kijo, bisa ditunjukin karya-karyanya seperti apa? Kayak ada jamang lengger, katanya juga bisa bikin jamang gitu ya? Ini proses. Masih proses. Oh iya guys, tuh lihat guys, dia bisa bikin jamang buat lengger juga. Tuh lihat, ini buat para lengger-lengger yang mau pesen jamang juga bisa menghubungi Mas Kijo langsung ya. Oh ini harga bisa terjangkau lah ya guys ya. Harga bisa dikompromi lah sama Mas Kijo begitu. Ini jamangnya bagus guys. Yang udah jadi ada Mas. Jadi udah diambil. Oh udah diambil sama orang, jadi udah ada pesanan gitu ya Mas. Ini lagi proses semua ya Mas ya. Tuh lihat guys. Proses semua dan ini juga pesanan semuanya begitu. Lihat ini juga hasil Mas Kijo semua yang ngecat ini dari gamelan yang ada di sini, punya rombongan kesenian Krasak ya Mas ya. Ini yang ngecat juga Mas Kijo. Ya. Tuh ada Simbah juga itu, pawang itu termasuk pawang juga di Krasak ya. Nanti kita lihat ke dalam lagi seperti apa sih kesehariannya Mas Kijo. Ikuti terus Ragil Santoso. Ya bisa dilihat itu di belakang saya ada proses pembuatan jaran kepang atau imblek namanya ya Mas ya. Iya. Itu kalau bikin seperti itu kira-kira membutuhkan waktu berapa hari Mas? Oh kalau yang seperti ini itu kurang lebih ya 1,5 hari jadi. 1,5 hari jadi. Coba bayangin kalau kita yang bikin bisa 1 bulan mungkin ya nggak jadi-jadi gitu ya guys ya. Mungkin bisa. Dan ini tinggal diapain Mas? Ini tinggal dipasang kapit yang seperti ini. Oh itu kapitnya ini ya, yang iya. Kapit ini kayak gini ya. Iya. Terus habis dipasang kapit baru dicat. Baru dicat dasar itu diamplas. Langsung cat dasar masuk pewarnaan. Ya. Oke guys, pintar Mas Kijo ini masih muda tapi otodidak, bisa bikin semuanya bisa bikin. Nah Mas Kijo, kalau yang di belakang ini karya siapa Mas? Ini kalau nggak salah karyanya Pak Wan almarhum. Jadi ini peninggalan ya? Iya. Peninggalan zaman dahulu. Ini masih ada. Ini usianya sekitar berapa tahun Mbah ini Mbah?
Ada 15 tahun ya, sekitar 15 tahun guys, dan ini masih terjaga 15 tahun, kira-kira kurang lebih segitu umurnya. Sama-sama bagusnya dengan apa mungkin titisannya ya, bisa jadi. Mas bisa bikin topeng juga tau Mas? Ya bisa. Bisa dilihat topengnya bikinan Mas Kijo ada? Sudah habis. Oh, udah habis terjual guys. Dan ini tinggal peninggalan zaman dulu dan dari rombongan kita lihatin semuanya guys. Mari ikutin. Ini kita lagi mau melihat koleksi topeng dan barongan dari kesenian Kerasak yang konon katanya itu udah tua banget. Bisa dilihat Mas? Oke, silakan yuk. Nah, ini contohnya. Wah, ngeri guys ya. Ini barongan, ini singa Mas? Ya. Ini singa. Singa semua. Singa semua, ini ada macan. Konon katanya guys kalau malam Jumat dan hari-hari sakral tertentu, ini barong ini bisa berbunyi sendiri ya Mas ya? Iya, bisa. Tuh lihat guys, wow, itu ada kembangnya semua tuh. Ngeri ya guys ya. Lihat guys, bisa dilihat ini buat mantung terus ini ya Mas ya? Iya. Makanya pecah. Ini juga kalau orang mendem disembuhin pakai ini bisa guys. Orang kesurupan gitu ya Mas ya. Itu juga macan putih. Nah, kenapa macan putih? Kenapa macan putih? Karena di Kerasak itu konon katanya dayangnya itu sejenis macan putih gitu ya Mas ya. Jadi kita buatkan mediasi untuk dia, misal kalau dia mau datang pas kita ada acara gitu, itu dia bisa masuk di situ itu guys. Koleksi topeng dari kita semua guys. Yang paling tua yang mana ini Mas? Yang ini Kepunya ini paling tua guys. Ini mohon maaf sekali karena kemajuan zaman, jadi kita tambahin cat ya. Kalau untuk bentuk dan model masih yang lama, tapi berhubung zaman, jadi kita cuma ubah sedikit catnya gitu guys. Dan ini juga kera ya Mas ya. Ini kera juga, ini udah lama banget guys. Tuh lihat, bisa dibayangkan betapa bentuknya juga masih seperti ini. Terlihat sekali orang-orang zaman dulu itu bikinnya pakai alat seadanya ya Mas ya. Jadi masih seperti ini. Ini juga udah pernah pecah mungkin, jadi kita perbaiki lagi. Itu seperti ini topengnya guys. Ini udah saking tuanya, jadi kalau bentuk dan catnya masih identik dengan yang dulu, cuma kita tambahin poles lagi sedikit. Topeng kera lagi Mas. Ini juga ya Mas ya. Ini juga udah lama banget guys. Ini saya inget waktu saya kecil itu dulu, kalau ada orang kesurupan juga kebanyakan pakai topeng yang ini guys. Tuh lihat. Ini si mbahnya juga udah lama banget guys. Ini kayaknya ini sama itu juga seperguruan ya Mas ya. Sama ini juga, ini juga. Ini udah lama, dan yang ini juga udah lama. Terus juga ini cepot guys, cepot ini juga udah lama banget guys. Dan untuk itu kita memang benar-benar berani, karena ini menurut ketua kesenian ini ada arwah yang menunggu seperti itu ya. Gak tahu juga sih ya kan, saya tidak ya. Kita bisa lihat sendiri seperti apa di sini. Ini mohon maaf,
Ini emang selalu dimatiin ya mas ya? Iya. Jadi untuk kayak sakral gimana gitu. Yes. Ini saya bau kayak gini juga, saya itu gemeteran dari tadi guys. Udah lama banget nggak pernah megang, tiba-tiba megang kayak masih ada setrumnya gitu guys. Kalau di rombongan ini biasanya saya kalau megang topengnya ini tuh langsung gemeteran guys. Bisa dilihat ya guys ya. Ini maaf, kalau saya lihat topengnya ini tuh saya tuh langsung kayak mual gitu, kayak gini ya. Mual langsung kayak pin gimana ya. Terus juga gemeteran udah dari tadi, apalagi baunya. Ini saya nggak berani pakai ini guys. Kalau saya pakai ya bisa terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Karena ini lagi vlog misteri ya guys ya. Jadi kita bisa sabar, atau boleh nanti bisa dipanggil sama Mas Ijo juga bisa manggil. Bisa ritual dulu sebentar, kita manggil untuk kita nembung, karena ini mau diupload. Jadi ya kita mohon izin dulu barangkali nggak boleh kan, nanti saya yang kena gitu. Kita izin terutama sama parongan yang ini, terus yang kedua sama yang nanti sama yang ini juga. Kita nanti izin dulu. Dan Mas Ijo ini mau ritual sebentar ya guys ya. Kita lihat ritualnya seperti apa guys. Tunggu aja guys. Lihat guys, itu Mas Ijo lagi ritual untuk manggil arwah-arwah atau manggil danyang-danyang yang ada di Dusun Kerasak ini guys. Ya, kita mau izin dulu karena kita mau upload seperti itu guys. Udah. Ini kok saya yang gemeteran kayak gini jadinya mas. Gimana ini mas? Udah lama nggak aktivitas karena pandemi. Bener loh, sumpah saya benar-benar gemeteran. Ini bisa dilihat di kamera. Ini saya benar-benar gemeteran. Saya takut aja nanti. Jujur ya guys ya, saya tuh ya termasuk masuk di rombongan juga. Jadi ya kalau untuk seperti ini saya juga agak-agak gemeteran dari tadi pas buka pertama ya. Ini guys, dari sini guys, ini benar-benar wah saya nggak kuat guys. Sudah gemeteran banget guys, bisa lihat guys. Ini gimana mas, ini mas saya mas, kaki saya mas, tolong mas. Guys, beneran guys, kaki saya guys. Tuh kayak ada yang masuk guys. Aduh, gimana guys ini guys? Mohon maaf ya guys ya, ini benar-benar saya nggak bisa dibohongi guys. Saya kayak ada yang mau masuk gitu guys ya. Ini guys, lihat saya gemeter guys. Dan mungkin danyang-danyang yang tadi dipanggil sama Mas Ijo udah datang.
sekian aja daripada nanti saya surupan malah nanti Mas Ijonya repot ya kan. Kita perlu banyak tim dan kita perlu banyak juga persiapan ya guys, karena ini saya belum siap-siap sama sekali. Jadi ya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Dari saya Raffi Santoso, terima kasih sudah menonton vlog dari Raffi Santoso. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ikuti terus vlog dari Raffi Santoso. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Ijo ya, udah mengizinkan saya untuk ketemu teman-teman lama ya. Buat Mas Ijo semoga di dalam dunia seni ini bisa tambah sukses, maju terus ya kan. Buat para lengger dan juga para seniman-seniman, jangan lupa ini ada Mas Ijo yang harus kalian tahu. Ini ada anak kecil tapi otodidak luar biasa. Terima kasih ya Mas ya. Besok sampai jumpa untuk lain kali kita bisa mau ritual yang benar-benar sakral ya Mas ya. Ikuti terus Adinata Channel.